Ya kalau seorang mau bersafar, ada keperluan meninggalkan keluarga dalam rangka untuk kerja kek, dalam rangka untuk berdakwah kek, harus kasih nafkah lah. Terus siapa yang menanggung anak istrinya? Siapa yang menanggung anak istrinya? Mau istrinya minta-minta sama orang, mau butuh dikasihani sama orang. Kita enggak pingin dikasihani sama orang. Ya. Seorang, apakah para sahabat dulu demikian, meninggalkan istri tidak dikasih nafkah, kemudian tidak benar ya? Kita ada keperluan, mau dakwah kek, mau keluar kek, kita juga berdakwah, kita juga bersafar, istri dipenuhi keperluannya. Ya kalau tidak mampu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberi luar kemampuan. Ya sudah cari nafkah. Cari nafkah itu pahalamu jelas. Jelas cari nafkah buat anak istri pahalanya jelas. Ente berdakwah tidak jelas, belum tentu berilmu untuk berdakwah, belum tentu ente ikhlas, istri yang jelas-jelas wajib dikasih nafkah ditinggalkan. Ini enggak benar. Ini salah skala prioritas atau salah pemahaman yang benar. Oleh karenanya dinasihati kalau ada keperluan mau dakwah ke mau apa ke, anak istri harus dipenuhi keperluannya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jangankan hanya sekedar dakwah, haji saja syaratnya apa? Haji ini haji rukun Islam. Haji syaratnya dia punya nafkah buat dirinya hajian dan untuk yang ditinggalkan itu baru dia boleh haji. Kalau enggak boleh haji. Ini haji rukun Islam, bukan perkara sepele. Haji harus anak istrinya dikasih nafkah, dia punya nafkah boleh hajian. Ada pun boleh punya uang untuk haji ada, tapi anak istri enggak punya duit enggak boleh. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Saya mula belajar, saya nak jumpa orang, akhirnya saya jumpa satu kumpulan manusia yang manusia hari ini kalian semua kenal, yang jemaah itu dipandang sinis oleh masyarakat kita yang namanya jemaah tabligh. Betul. Saya nak bagi tahu, bila ditohmah, bila saya keluar, rupa-rupanya saya bekas pegawai Jabatan Agama Islam Perak. Sepanjang saya bertugas Jabatan Agama, memang beribu-ribu isteri mengadu suami tak bagi nafkah, tapi bini orang tabligh seorang pun tak pernah mengadu. Yang beribu aduan tu semua bini orang macam hampa. Haram sungguh ustaz ni kan. Tak sungguh. Pasal apa? Bila saya keluar 40 hari, pasal apa bini saya tak mengadu? Sebab Masya Allah, luar biasa. Ukhuwah bini-bini orang tabligh di taman saya tu, ukhuwahnya luar biasa. Depa dengar saja saya keluar dakwah, pakat pi terpa ke rumah saya, tanya bawa beras, bawa gula, tak siapa suruh pun. Ukhuwahnya luar biasa. Kita yang tak pernah buat kerja dakwah, jiran tak pernah tanya pun sepanjang hayat, beras dia tak ada. Betul? Jangan pembohong. Kan? Apa lagi depa kata? Ni keluar 3 hari tak ada dalil, keluar 40 hari tak ada dalil. Oh, bila orang kata maulid tak ada dalil, hampa marah. Kita marah, saya pun marah. Tapi bila kita akhirnya ada satu kumpulan pelajar universiti yang dia rasa dia pandai, depa ni sombong ilmu depa macam mana saya pernah sombong dengan ilmu saya, pi kepung satu grup tabligh di kalangan alim ulama para maulana. Depa tanya, ni mana dalil keluar 3 hari 40 hari, dalil mana? Maulana tu tanya balik, hampa duduk sini buat apa? Belajar. Belajar apa? Ijazah syariah. Berapa lama? 4 tahun. Dalil mana dalil? Maulana tanya, 4 tahun tu dalil mana dalil? Kan? Terkencing nak jawab. Tapi sebab proses manusia ni suka mencari salah. Firqah terbesar saat ini dari kelompok sufi di dunia saat ini, jamaah tabligh. Itu firqah sufi terbesar pada abad ini, saat ini. Itu salah satu tarekat sufiyah. Karena dia dibaiat oleh beberapa tarekat. Tidak semua pengikutnya dibaiat, hanya tokoh-tokohnya saja. Karena Muhammad Ilyas, pendiri jamaah tabligh, itu seorang sufi 100%. Penganut sufi. Karena itu salah satu ajaran sufi itu kan menghasilkan ilmu dari mimpi-mimpi. Tafsir Qur'annya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas didapat dari mimpi. Hurut keluar. Padahal ayat itu menjelaskan tentang manhaj para sahabat. Karena di situ kuntum khaira ummatin, umat di situ adalah yang pertama para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, khairukum qarni, khairu ummati qarni. Jadi yang mendapat bagian besar dari ayat itu para sahabat, yang lain masuk ke dalam ayat itu mengikuti para sahabat.
Ini ditafsirkan oleh Muhammad Ilyas sebagai pendiri Jamaah Tabligh, seorang sufi, bahwa kewajiban khurud. Dan dia mengatakan dalam mimpinya bahwa saya diperintah seperti diperintahnya para nabi dan rasul. Secara tidak langsung dia mengaku mendapat wahyu. Nah, ini salah satu kelompok tasawuf sufi terbesar di dunia saat ini karena ajaran khurudnya itu, sehingga mereka hampir di seluruh belahan bumi ada. Bahkan ini mencapai ranking pertama firqah sesat terbesar di dunia dalam Islam. Tadinya Ikhwanul Muslimin menempati ranking pertama, kemudian sekarang berganti Jama'atut Tabligh. Luar biasa. Itulah. Jadi sufi beragam sekali. Dan mereka mempunyai cara tersendiri di luar sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesesatan. Kita tidak boleh mengambil satu tata cara dalam mendekatkan diri kepada Allah di luar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Sesat. Saya ambil contoh. Apa boleh kita sujud sembarangan kepada Allah kapan waktu saja? Boleh apa tidak? Nggak boleh. Sekarang rame-rame nih, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah, kita sujud rame-rame, sujud. Perbuatan kita tuh baik atau sesat? Sesat. Karena cara ibadah yang seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun dalam rangka sujud kepada Allah. Bukan sujud kepada berhala loh. Sujud kepada Allah. Ini rame-rame saya pimpin, ayo kita sujud rame-rame. Sujud. Sesat kita. Dikatakan kita kelompok yang hadir, wah kelompok sesat ini. Tapi kalau kita sujud dalam sholat, benar. Atau sujud sahwi, atau sujud tilawah, atau sujud syukur, tarikahnya, jalannya sesuai dengan sunnah. Kan sujud sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya ketika dia sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi tidak sembarangan kapan waktu kita sujud nggak boleh. Itu tata cara ibadah yang kita buat sendiri dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dikatakan kita sesat. Tidak boleh kita membuat atau mengambil cara yang di luar cara yang telah ditentukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaum sufi membuat cara tersendiri, dan memang hampir seluruh ahli bid'ah dan sesat membuat cara tersendiri. Tetapi kaum sufi ini mempunyai tarekat kan yang banyak, ratusan. Di Indonesia saja ratusan. Nggak tahu di Malaysia berapa, Ustaz? Sama aja, berarti jumlahnya udah 200 lebih gitu. Luar biasa. Jemaah tabligh tidak ada satupun ulama sedunia yang mengatakan sesat. Baik dari Salafi sendiri, Syekh Utsaimin, Abdullah bin Baz. Waktu saya masih remaja, guru saya mufti kerajaan Sultan Delhi kedatangan jemaah tabligh dari India. Dia perhatikan di istana, di masjid istana itu dia perhatikan, ikut ulama itu Syekh Jalaluddin Abdul Muthalib, guru saya, mufti kerajaan Delhi. Ikut, dia lihat. Akhirnya dia tulis surat kepada mufti Mekah, Syekh Abdullah bin Baz. Bagaimana menurut Anda jemaah tabligh ini datang ke kerajaan kami di Delhi begini-begini? Dijawab, ada suratnya masih disimpan sama guru saya Jalaluddin Abdul Muthalib almarhum. Kata Syekh Abdullah bin Baz, jemaah tabligh adalah jemaah yang menghidupkan sunnah, ihya'us sunnah. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, sampai dari yang sekecil-kecil sampai yang sebesar-besar. Cari mulai pakai cara baju, cara tidur, cara makan, semua dia laksanakan. Itu kata Syekh Abdullah bin Baz. Nggak ada disesatkan. Seluruh ulama sedunia termasuk Majelis Ulama Indonesia belum pernah memutuskan jemaah tabligh itu sesat. Saya menyelidiki jemaah tabligh itu sampai ke India, saya catat, perhatikan, ikut, saya keluar, saya lapor Majelis Ulama Indonesia, nggak ada kesalahan di situ. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, madhabnya 4 madhab,
Kalau di India, Pakistan, Bangladesh, Cina, Hanafi. Kalau Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Syafi'i. Kalau di Saudi Arabia ada jemaah tabligh Saudi Arabia. Pusatnya Masjid An-Nur di Madinah, bermadhab Hanafi. Di sana bermadhab Hambali. Di Saudi ada. Saya udah keliling dunia 36 negara. Saya jumpa jemaah tabligh di 36 negara. Bahkan di Israel ada jemaah tabligh di Israel. Jadi mereka itu cuma mengajak orang ke masjid, mengajak orang menghidupkan sunnah, mengajak istrinya pakai cadar. Apa salahnya? Di mana salah jemaah tabligh? Mereka dakwah dengan duit sendiri, nggak minta-minta. Ya tapi mereka tidur di masjid. Kalau itikaf boleh tidur di masjid. Rasulullah 20 hari Ramadan itikaf di masjid. Tidur apa enggak? Tidur enggak? Makan apa enggak? Minum apa enggak? Boleh makan, minum dan tidur di masjid dengan syarat dia iktikaf. Kalau sengaja makan aja di masjid haram. Belinya nasi bungkus, di manalah kita makan? Di masjid aja enak, ada kipas angin. Datang dia ke masjid, makan, minum, ya habis itu dia pergi, haram. Tapi kalau dia itikaf situ boleh makan apa enggak? Boleh minum enggak? Boleh tidur enggak? Dan tidurnya wajib pakai alas. Makanya jemaah tabligh enggak ada tidur di masjid enggak bawa alas sendiri. Alas tidur. Kenapa? Kalau tidur keluar liur yang dari perutnya, namanya liur dari perut, bukan liur dari mulut. Keluar liur dari perut, liur yang keluar dari perut itu najis. Makanya jemaah tabligh di mana-mana saya lihat pasti bawa alas tidur. Nggak mau dia najisnya kena ke masjid. Kan berilmu berarti mereka. Kau orang bodoh-bodoh. Nah, begitu. Dan mengajak ini tidak mesti alim. Mengajak nggak mesti alim, Pak. Mengajar baru mesti orang alim. Pak, 10 menit lagi zuhur, yuk ke masjid yuk. Kata tukang jeruk sama tukang cendol, Pak, yuk 10 menit lagi ke masjid kita yuk sholat zuhur. Si tukang cendol nanya, mana dalilnya sholat berjemaah? Manalah aku tahu Pak, aku tukang jeruk. Yang aku tahu Bapak orang Islam, aku orang Islam. 10 menit lagi azan, ayo kita ke masjid sholat berjemaah. Dalilnya kita tanya sama imam kita, dia tamat pesantren. Biar dalilnya hadisnya yang baca imam, jangan aku tukang jeruknya. Yang tahu aku jeruk beras tagi 25.000 segitu. Boleh nggak? Memang bukan tugas kita mengajar, tugas kita mengajak aja. Yang memberikan dalil ulama yang mengajar. Pak, bapak aku tengok orang kaya bapak. Oh aku ini 7 keturunan orang kaya aku. Bapak orang kaya, kebun sawitku 2000 hektar. Masya Allah, udah naik haji? Belum, naik haji Pak. Mana dalilnya? Nggak tahu aku, yang tahu aku orang kaya naik haji. Dalilnya nanti pergi ke masjid kita tanya sama ustadz kita di sana. Paham? Dakwah itu tugas kita semua. Mengajar, tugas ulama. Jangan dai dianggap ulama. Dai bukan ulama. Dia cuma ngajar. Ayo kita ngaji yuk. Di masjid ada pengajian. Mana dalilnya? Hadisnya menuntut ilmu. Mana aku tahu? Yang aku tahu ada pengajian, siapa yang datang kalau nggak kita yang datang? Nanti hadisnya tanya sama yang ngajar lah, kan ada ustadz di situ. Itulah tugas kita sebenarnya. Tapi hari ini nggak boleh dakwah orang yang nggak alim. Padahal Nabi bilang balighu anni walau ayat, 1 ayat aja kau tahu udah boleh kau sampaikan, udah boleh kau dakwah 1 ayat aja. Fatihah aja 7 ayat. Banyak kesalahan-kesalahan tentang agama. Tidak usah ragu dengan jemaah tabligh. Mereka tidak ada satu ulama pun di dunia yang mengatakan majelis ulama sesat. Ada yang salah paham. Ada di Pakistan ada bilang jemaah tabligh sesat. Didatangi, dijelaskan, nangis dia. Aduh, udah sempat pula aku tulis buku katanya. Sesat. Nah, cabutlah. Karena dia nggak langsung lihat. Makanya tidak boleh menghukum orang sebelum ada bukti dan ada saksi. Al-hukmu qabla al-bayan zulmun. Menghukum orang tidak ada bukti dan saksi, kezaliman. Saya ditugaskan meneliti jemaah tabligh itu tahun 1988. Masih muda saya. Saya laporkan. Sampai saya jadi wakil sekjen MUI 10 tahun di pusat sana. Demikian aja. Mana panitia? Ayo kita tutup. Minggu depan insyaallah ketemu presiden. Ya.
Ya datang rame-rame, kalau ada istimewa datang, lihat di mana sesatnya, perhatikan. Kalau sesat lapor. Kan begitu. Jangan dari luar-luar aja lihat orang makan pakai tangan, duduk satu talam, sesat. Macamnya gaya bebek makannya itu. Bukan gaya bebek, itu gaya Nabi. Nabi itu makannya 2 talamnya, yang satu untuk 8 orang, yang satu untuk 12 orang. Ada di hadis Tirmidzi itu. Sama'il Muhammadiyah kitabnya jelas di situ. Nggak pernah Nabi makan sendirian sepiring, mesti bersama-sama dengan orang-orang. Dan itu menjadi sunnah di Nusantara ini. Orang Melayu makan setalam, orang Minang makan sedulang, orang Batak capah makan setampah, orang Jawa engkong makan satu tampah. Nggak ada makan, Belanda aja yang makan sepiring sendiri. Sekarang sunnah itu kita tinggalkan, dihidupkan jemaah tabligh, kita benci pula, jijik katanya. Kok jijik bekas tangan orang Islam? Giliran sendok di restoran tak jijik kau, baru masuk mulut si aseng makan babi. Tak jijik kau, giliran tangan orang Islam jijik kau. Ini tangan nggak pernah megang babi, betul? Rusak otak orang Islam hari ini.